Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, teman-teman tahsinul Quran yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kemarin sudah saya buat video tentang sifatul huruf. Sifatul huruf pakai so ya. Sifatul huruf. Nah, itu ada part yang pertama dan part yang kedua. Part yang pertama yaitu membahas tentang istilah-istilah sifatul hurufnya. Ya, saya sudah bahas istilahnya jahar itu apa, hamas, syiddah, tawassut, rakhawa sudah saya bahas. Jadi sebelum nonton video yang ini, tentunya teman-teman sudah menonton video yang part 1 dan part yang keduanya supaya nyambung. Nah, pada yang pertemuan yang ketiga ini yaitu adalah bagaimana cara kita menghafal dan memahami serta merasakan sifatul huruf. Ya, jadi sifatul huruf sifat ini, maksudnya sifatul huruf ini, huruf-hurufnya tidak perlu dihafal. Mungkin dihafal sedikit saja. Ya, yang paling ditekankan adalah merasakan dan memahami. Ya, merasakan dan memahami. Ya. Contohnya begini. Baik, kita mulai saja ya, langsung saja kita mulai. Yaitu yang pertama adalah sifatul huruf, yaitu namanya jahar. Jahar yaitu menahan hembusan nafas. Ya, menahan hembusan nafas. Ya. Yang kedua adalah hamas, yaitu mengeluarkan hembusan nafas. Ya. Yang pertama menahan, kalau jahar menahan, kalau ini menghembuskan nafas. Ya, bagaimana cara menghafal huruf ini? Tentunya yang harus dihafal pertama kali yang sedikit hafal hurufnya. Yang sedikit hurufnya. Ini dengan cara saya sendiri ya, saya sendiri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau huruf seperti fa, ha, tha, ha, sha, kha, su, sa, ya ini ya. Ini memang naturalnya seperti itu. Ketika kita mengucapkan huruf memang pasti sudah keluar hamesnya. Kayak fa, affa, ketika disukunkan affa, memang sudah keluar ya, keluar anginnya, nafasnya. Kemudian memang sudah keluar. Kemudian sama. Kemudian ash, else, kemudian memang sudah keluar. Kalau kita disukunkan memang sudah keluar dengan otomatis. Nah, berbeda dengan huruf kaf dengan huruf ta, hanya dua huruf ini saja. Ya, dua huruf ini saja. Dia memang ditambahin keluarnya nafas. Ingat, ditambahin. Yang dua ini ditambahin keluarnya nafas. Kalau memang ini dari sananya sudah keluar nafasnya. Jadi gitu caranya. Ya, setiap yang sudah keluar nafasnya pasti hames, gitu aja. Untuk huruf kaf dan huruf ta, kalau disukunkan jadi gini, kemudian kayak itu kan. Nah, ini memang kita harus tambah hembusan nafas sedikit. Jadinya Nah, begitu. Nah, dan cara mengeluarkan huruf kaf tuh hembusan nafasnya pun sisa dari huruf kaf. Nggak boleh terlalu berlebihan, tidak boleh, natural saja, santai saja. Nah, kemudian sisa dari huruf ta, bukan kalau itu udah beda makhraj. Jadi nah, sisa dari huruf ta saja, begitu. Mudah ya? Nah, jadi kita tidak perlu menghafalkan yang jaharnya, tidak perlu sama sekali. Cukup yang hamas saja. Ya, mudah-mudahan difahami nih. Kemudian
yaitu bagaimana cara menghafal huruf yang syiddah, tawassut, sama rakhawah. Ya, rakhawah. Bagaimana caranya? Pertama, hafal dulu yang tawassut, yang paling sedikit hurufnya. Kalau ini lebih amannya harus dihafal saja. Bagaimana cara menghafalnya? Itu linu umaru, bisa gitu, atau lin umar, bisa juga, atau biar jelas semuanya lina umaro, bisa juga, terserah menghafalnya. Huruf lam, huruf nun, huruf ain, huruf mim, huruf ra, gitu cara menghafalnya. Jadi cuma gampang aja. Jadi kalau mau syiddah, tawassut, rakhawah, hafal dulu yang tawassutnya. Linu umaru, gitu cara menghafalnya ya. Yang kedua adalah syiddah. Kita lihat dulu huruf yang syiddah. Ya, perhatikan yang ini. Ini syiddah artinya kan suara kuat. A, ja, suara kuat. Tapi saya bikin istilah lain supaya lebih mudah difahami, adalah menahan suara. Artinya suaranya tidak mengalir. Ingat ya, bukan menahan nafas, tapi menahan suara. Contohnya kalau kita sukunkan a, mati dia. A, ditahan suaranya. A. Ya. Kemudian ini lagi huruf ja, ditahan lagi, disukunkan. Aj. Kalau tidak dipantulkan jadinya aj. Nah, ditahan suaranya kan? Suaranya ditahan. Kemudian huruf dal, ad. Nah, kalau tidak dipantulkan itu ditahan suaranya. Ad. Nah, tidak mengalir sama sekali. Tidak bisa dialirkan. Ya. Kemudian ak. Kalau tidak dipantulkan ya, ak, ko, ak. Kemudian at, to, at. Nah, tidak bisa mengalir ya. Kemudian ab. Kemudian huruf kaf pun begitu. Ad. Semua kemudian ad. Nah, itu semua ditahan semua suaranya. Begitu caranya. Jadi kalau ada huruf yang suaranya tertahan ketika disukun, itu mesti huruf syiddah. Ya, huruf syiddah. Yang ketiga kita bahas sedikit huruf rakhawah. Perhatikan huruf rakhawah. Huruf rakhawah kalau dialirkan, kalau disukunkan itu, kalau disukunkan hurufnya itu masih mengalir. Kita sukunkan. Contohnya huruf kha. Ngalir dia masih ngalir. Masih ngalir. Kemudian al, masih ngalir. Ya, pasti rakhawah. Kemudian l tuh ngalir. Kemudian as, masih ngalir juga. Masih ngalir. Kemudian al, masih ngalir. Kemudian f, masih ngalir juga. Kemudian huruf do, al, ya, bentuk alirannya itu bentuknya istitolah. Makanya memanjangkan huruf. Dia ngalir. Begitu alirannya. Ya, memang dia tidak hamas. Ya, dia tidak hamas, tapi dia tetap rakhawah karena ketika disukunkan aliran suaranya, ingat aliran suaranya bukan aliran anginnya, aliran suaranya masih bunyi, masih bisa mengalir. Kemudian huruf sya, ash, tentu. Waw, awwa, masih ngalir juga. Kemudian als, huruf so, masih ngalir juga. Az, ngalir juga. Ai, masih ngalir juga. Kemudian as, ngalir. Kemudian masih ngalir juga. Ya. Jadi itu jika ada huruf yang masih mengalir ketika disukunkan suaranya pasti rakhawah. Tapi walaupun rakhawah belum tentu hamas, ya, belum tentu hamas. Jadi kalau hamas mengalirkan angin, kalau rakhawah mengalirkan suara. Dan mengalirkan suara belum tentu itu ada hamasnya, belum tentu. Contohnya huruf do, tertahan anginnya, tetapi masih terasa aliran suaranya, masih terdengar suaranya.
Nah, begitu ya. Ya, kemudian huruf apa lagi? Huruf ghain, huruf gha. Ya, dia tidak hamas, tapi dia rakhawah. Karena apa? Ketika disukunkan masih ada aliran suaranya, walaupun tidak ada hamasnya. L tuh. Ya, begitu cara memahaminya. Saya ulangi. Jadi untuk menghafal huruf syiddah, tawassut, rakhawah adalah pertama menghafal huruf tawassutnya. Al, an, a, am, an, ya. Kemudian setelah itu menghafal huruf syiddah dengan cara disukunkan. Kalau disukunkan tidak ngalir, maka dia pasti syiddah. Kemudian rakhawah dirasakan. Nah, ini belajar merasakan hurufnya gitu. Baik, mudah-mudahan difahami. Kita lanjutkan pada sifatul huruf berikutnya, yaitu isti'la. Isti'la yaitu mengangkat suara ke atas langit-langit. Kha, gha, sa, dha, ta, dha, qa. Isti'la lawannya adalah istifal. Kalau isti'la mengangkat suara ke langit-langit, kalau istifal itu terhampar, datar saja, tidak diangkat pangkal lidahnya. Ya, cara yang menghafalnya ya setiap huruf yang berbunyi o itu pasti isti'la, gitu saja udah. Gitu cara menghafalnya. Kha, gha, sa, ra. Ya, kemudian ta, dha, qa. Gitu ya. Terus kenapa huruf ra sama dengan huruf lam itu tidak masuk? Ya karena dia bukan termasuk huruf isti'la. Karena huruf ra itu huruf tipis aslinya. Ya, huruf tipis. Karena nanti ada hukum ra tersendiri. Ada hukum ra kapan saat-saat dibaca tafkhim, kapan saat-saat dibaca tipis. Tapi untuk menambahkan huruf ra itu hampir sama dengan isti'la. Ra. Caranya adalah mengangkat pangkal lidah. Begitu ya. Huruf lam dia tebal ketika dia masuk pada lafzun jalalah, lafaz Allah saja. Contohnya Allah, ya. Kalau tidak masuk ya tipis, al biasa. Ya. Jadi untuk menghafal huruf isti'la adalah setiap huruf yang berbunyi o selain ro dan lam itu pasti isti'la, gitu saja. Huruf istifalnya nggak perlu dihafal, tidak perlu dihafal. Mudah kok. Ya, kha, gha, sa, dha, ta, dha, qa. Dah, itu huruf isti'la. Ya. Kemudian berikutnya adalah huruf idbaq dengan infitah. Idbaq adalah berusaha merapatkan lidah ke atas. Kalau ini menurunkan. Infitah artinya terbuka, tidak merapatkan. Ya. Hurufnya hanya 4. Hafal yang 4 ini saja. Ya. So, do, to, zo. Ya. Infitah tidak perlu dihafal. Selain ini pasti infitah. Nah, nah, ada persamaan dan perbedaan antara idbaq dengan isti'la. Perhatikan, ini sama-sama bunyi huruf qaf. Tetapi huruf kha dan ghain dan qaf ini tidak termasuk huruf idbaq. Iya, karena bunyinya berbeda. 4 huruf ini lebih tebal ketimbang ketiga huruf ini. Kha, gha sama qa. Perhatikan. Makanya huruf kha ini infitah, terbuka. Huruf gha infitah juga, terbuka juga. Huruf qaf juga iya. Jadi bacanya gini. Kha, gha, qa. Begitu. Beda dengan sa, dha, ta, dha. Dia lebih tebal lagi. So. Lebih tebal kan? Maksudnya kha harus terbuka. Yang artinya so lebih merapat lagi ke atas. Ya, kemudian do, kemudian to, kemudian lo. Makanya saya sudah bahas tuh hukum huruf-huruf tebal. Huruf idbaq baik dia berbaris fathah, kasrah dan dhammah, do, dhi, du, maka dia tetap dibaca tebal, selalu tebal. Ya, beda dengan huruf isti'la. Huruf isti'la yang kha, ghain sama qaf. Kalau ini ketika berbaris fathah dia tebal, dhammah tebal, tapi ketika kasrah dibaca tipis. Jadi makanya kha, khu, khi, tipis.
ri, tipis. Kalau huruf so nggak bisa. So, su, soli, dia tetap dibaca tebal. Qaf, kalau qaf ketika fathah dan dhammah dia baca tebal, tapi ketika dia kasroh dikurangi ketebalannya. O, u, qi, dikurangi ketebalannya, tapi tidak boleh tipis. Begitu, teman-teman. Mudah-mudahan difahami nih, ya. Nanti kalau memang sekiranya belum paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, jadi itbaq dan iftitah yang perlu dihafal adalah 4 huruf ini saja. Yang ini udah pasti iftitah. Jadi gitu ya. Jadi sangat mudah insyaallah. Kemudian berikutnya adalah ismat dengan izlaqo. Yaitu kalau ini jarang sekali dibahas. Makanya kalau ada seorang guru yang mengkoreksi bacaan muridnya, ini izlaqnya kurang, ini ismatnya kurang, itu jarang sekali. Jadi memang ini udah prerogatif orang Arab. Orang Arab yang menentukan mana yang susah disebutkan dan mana yang sulit, mana yang mudah disebutkan. Ya, jadi suaranya berat, ini suaranya ringan, suara yang mudah disebutkan. Kata orang Arab, ya, huruf hijaiyah yang paling mudah disebutkan adalah huruf ba, mim, ma, fa, la dengan ro. Ini sekedar diketahui saja. Baik. Jadi sifat huruf yang berlawanan sudah selesai saya bahas. Ya. Tinggal sekarang sifat huruf yang tidak punya lawan atau sendiri dia. Yang pertama adalah lain. Ya. Lain ini atau lin artinya lembut. Ketika disukunkan ai, au, nggak boleh ai. Kalau ai itu tidak lembut namanya, atau au nggak boleh. Tapi ai, maliki yaumiddin, nggak boleh maliki yaumiddin, tidak boleh. Tapi lembut karena dia lin. Ya. Nah, mudah-mudahan difahami. Kemudian inhiraf, yaitu huruf lam dan ra. Ini hurufnya sedikit-sedikit ya, jadi mudah dihafal insyaallah. Inhiraf itu apa? Yaitu artinya bisa condong, bisa melenceng atau menyimpang. Saya lebih condong, lebih apa namanya? Lebih memilih diartikan menyimpang. Nah, menyimpang. Inhiraf secara lidah ini bisa menyimpang. Menyimpang dalam arti apa? Karena ruang lingkup makhrajul huruf dari huruf lam dan ra ini lebih luas. Jadi dari gusi tempat tumbuhnya gigi atas, ya, itu langit-langitnya depan hampir sedikit ke tengah, tapi tidak sampai ke tengah. Dan jadi ruang lingkupnya itu sangat banyak. Jadi dia diartikan menyimpangnya di situ. Jadi kadang menyimpang dari makhrajil hurufnya. Ya, contoh kalau semuanya huruf lam ketika dia dibaca sendiri, contoh la, li, lu, itu sudah ada pergeseran sedikit, ya, la, li, lu. Jadi sisi lidahnya tuh kadang nempelnya tidak sama, begitu. Apalagi ketika dia lafzun jalalah Allah, nah, itu lebih melenceng lagi, ya, menyimpang lagi. Itu dari sisi lidah. Sama dengan huruf ro. Ketika ro, nah itu lebih ke depan langit bagian depan. Tapi ketika dia tipis, ketika kasroh, ri, nah itu lebih condong sisi lidahnya beda yang kena lagi. Makanya luas, makhrajnya luas di sini. Itu dari sisi lidah. Kalau dari sisi suara, sisi suara, nah contoh huruf lam, al, dia lewatnya dari samping lidah, al, gitu ya, al. Tapi ketika dia lafadz Allah, dia lebih ke atas suaranya. Sama dengan huruf ra, maaf, ketika ri, ir, di depan dia. Tapi ketika dia fathah, ro, nah suaranya dia ke atas. Nah, itu artinya dari menyimpang, dari inhiraf, begitu.
Ya, mudah-mudahan bisa difahami ini ya, insyaallah. Kemudian yang berikutnya adalah takrir. Ini takrir. Takrir adalah mengulang-ulang atau getaran ujung lidah. Ya, takrir. Nah, itu mudah, yaitu hurufnya satu aja, yaitu ro, r, ro, ri, ru. Ya, hukum ro sudah saya bahas di video yang lainnya. Silahkan ditonton saja. Hukum ro, kapan ro dibaca tebal, kapan ro dibaca tipis, kapan dibaca boleh tebal dan boleh tipis. Udah saya sudah buat semuanya. Kemudian sofir. Sofir artinya siulan. Siulan secara hembusan anginnya. Seperti begitu ya. Ya, dia ada 3 huruf yaitu azza, assa, aso, ya. Za, sa, so, ada desis-desisan di situ. Nah, itu dinamakan dengan sofir. Kemudian tafasyi, menyebarkan angin ke seluruh rongga mulut. Ash, ash, jadi sangat besar, hembusannya sangat keras. Kemudian qalqalah, artinya memantul. Huruf yang memantul yaitu huruf ba, jim, dal, toko yang sering kita hafal dengan cara baju di toko. Ab, aj, ad, alto, alqo. Huruf qalqalah ada 3 pantulan. Ya, ada pantulan ringan, pantulan sedang, dan pantulan berat. Itu sudah saya bahas di tema tentang qalqalah. Kemudian istitolah. Nah, ini yang tadi saya bahas, istitolah. Satu-satunya huruf yang punya sifat istitolah, yaitu memanjangkan makhraj, memanjangkan bunyi hurufnya. Nah, begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdo. Ada seperti itu. Ada memanjangkan makhraj huruf. Kemudian gunnah. Gunnah ada 2, yaitu huruf mim dan nun. Ya. An. Ya. Itu sifat dengung, yaitu arah ke hidung. Gunnah itu arahnya ke hidung, mesti ke hidung. Ya. Baik teman-teman, ini saja materi kali ini, mudah-mudahan bisa difahami dan dipraktekkan. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Bisa di grup WhatsApp, bisa di grup Facebook, juga bisa di YouTube juga bisa. Ya. Ini insya Allah sangat simpel ya, sangat simpel sekali. Jadi seseorang yang bisa dikatakan fasih kalau dia bisa mengucapkan sesuai dengan makhrajnya dan sesuai dengan sifatul hurufnya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.